akan mengerjakan soal-soal dari buku soal kimia ini, yaitu di sini akan mengerjakan tentang bab 3 yaitu ikatan kimia. Ya, dari sini kita akan mengerjakan bagian paket D. Langsung saja bahwa nomor 1 itu atom berikut ini yang mencapai kestabilan dengan mengikuti kaidah Duprat adalah. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan apa itu stabilan unsur. Stabilan unsur itu adalah atom-atom yang berikatan agar stabil mengikuti konfigurasi elektron gas mulia terdekat. Nah, konfigurasi kestabilan ini mengikuti dua kaidah, yaitu ada dua. Yang pertama itu Duprat dan yang kedua oktet. Untuk yang pertama, Duprat itu sendiri adalah kestabilan unsur atau atom-atom yang berikatan mengikuti konfigurasi elektron gas mulia terdekat yang elektron valensinya itu sendiri mencapai 2. Sedangkan oktet elektron valensinya itu sendiri yaitu 8. Dalam berikatan ada dua cara untuk mencapai kestabilan unsur, yaitu yang pertama dengan melepaskan elektron, dan yang kedua menangkap elektron. Maksudnya apa? Kita langsung saja cek satu persatu jawaban dari pilihan nomor 1. Kita dari paling akhir saja, klor misalnya, Cl. Cl itu nomor atomnya 17, maka konfigurasinya itu adalah 287. Karena elektron valensi terakhirnya adalah 7, maka dia cenderung menangkap elektron untuk mencapai kaidah oktet tadi, yaitu 8. Jadi reaksinya yaitu Cl tambah menghasilkan Cl min, yaitu jika diuraikan konfigurasi elektronnya 287. Setelah menangkap elektron maka menjadi 28. Nah, coba kita bagian D, aluminium Al. Al nomor atomnya adalah 13, maka konfigurasinya adalah 283. Untuk mencapai kaidah unsur tadi, kaidah kestabilan unsur tadi, maka dari Al ini cenderung menangkap elektron. Langsung kita cek yang ini sekarang. Al, aluminium. Al itu adalah nomor atomnya 13, maka konfigurasinya 283. Karena elektron valensinya ada 3, maka dia cenderung melepaskan elektron, karena Al sendiri termasuk golongan 3A. Maka dalam reaksinya Al menjadi Al 13 tambah 3 yang konfigurasi asalnya 283, kalau yang lepas menjadi 28. Maka ini termasuk oktet karena elektron valensinya itu ukurannya 8. Jadi aluminium dan kuark salah. Dan 3 lagi. Coba kita yang magnesium misalnya. Magnesium itu elektron valensinya 12. Maka untuk Mg itu nomor atomnya 12. Lalu konfigurasinya 08. Karena terakhirnya 2, maka dia cenderung melepaskan elektron, dan Mg itu adalah termasuk golongan 2A. Bisa kita cek reaksinya Mg menjadi Mg 12 tambah 2. Mg tadi itu
konfigurasinya elektronnya adalah 2 setelah melepas 2 elektron jadi 8. Karena terakhir kandungan valensi terakhirnya adalah 8, maka masuk oktet. Maka bukan jawabannya. Sekarang dua lagi. Kita coba untuk natrium. Natrium adalah nomor atomnya 11. Maka konfigurasinya 281. Karena terakhirnya 1, dia cenderung melepaskan elektron untuk stabil. Maka reaksinya NH tambah NH terus tambah NH. itu adalah 281. Orang stabil dari kestabilan kemudian cenderung melepaskan bagian dari kembalian. Ini pun termasuk bagian oktet karena elektron valensinya dari 24. Maka jawabannya adalah A. Kenapa? Karena yang lain sudah salah, dengan A. Bisa kita cek. RI itu nomor atomnya 3. Maka konfigurasinya 21. Karena elektron valensinya terakhir adalah 1, dia juga cenderung melepaskan elektron karena ini sendiri adalah golongan 1. Bisa kita cek reaksinya RI jadi RI plus tambah dan konfigurasinya adalah awalnya 21 karena dia melepaskan menjadi 2 dan elektron valensinya 2, maka dia termasuk oktet. Maka jawabannya adalah kita lanjut ke bagian nomor 2. Diketahui di bawah ini pasangan senyawa yang tidak memenuhi kaidah oktet adalah, tadi sudah dijelaskan sebelumnya bahwa kaidah oktet itu adalah kaidah yang elektron valensinya itu 8. Jadi kita bisa cek satu persatu ya menggunakan struktur Lewis. Misalnya option A, kita coba NH3. N itu nomor atomnya 7, maka konfigurasinya 2 gitu. Sedangkan H nomor atomnya 1, maka konfigurasinya juga 1. Sekarang kita coba menggunakan struktur Lewis. Untuk N sama N5, maka ada 3 elektron yang tidak berpasangan, ada yang 1 berpasangan. Jadi begini, itu 2 berpasangan dan yang sisanya itu tunggal. Lalu diisi oleh atom H sebanyak 3, maka isi dengan yang belum berpasangan tadi itu di bawah 1 dan di sebelah kiri 1. Apakah ini sudah mencapai oktet? Nah, jadi oktet itu 8. Maka yang ketiga termasuk kan. Sekarang untuk CO2 nya misalnya CO2 saya itu 6 kan ya, nomor atomnya konfigurasinya 2, sedangkan O itu 8, maka konfigurasinya 2. Untuk saya kita gambarkan seperti itu. Untuk elektron valensi yang 4 yaitu C, teman itu ada yang mereka tuh tunggal semua, tidak berpasangan awalnya. Yang untuk O 2 berpasangan, 1 2 dan sisi 2 lagi itu. Untuk mengikatnya kita setarakan dulu C-nya. Misalnya kita ke sini C-nya yang dari atas ke semakin. Nah, untuk atom C kita gambarkan struktur Lewisnya itu ada 4 yang tunggal di atas kanan kiri awalnya. Untuk yang O atom O itu awalnya ada 2 berpasangan dan sisanya itu tunggal.
untuk setarakan sampai mencapai kestabilan oktet itu dengan cara kita setarakan saya tunjuk dengan poin sebelah kanan. Jadi seperti ini. Saya O-nya dan O-nya ini pindah ke sini dan ini pindah menjadi O. Ini sudah setara, O-nya itu 8. Sekarang karena jumlah O-nya itu ada 2, CO2, maka kita beri O-nya di sebelah kirinya. Sama seperti tadi, jangan sampai seperti ini. Untuk mencapai kestabilan tadi, maka kita sumbangkan O-nya ke sini dan yang ini ke sini. Itu menjadi O-nya stabil sampai oktet dan C-nya juga stabil sampai oktet. Dan ini termasuk ikatan rangkap 2 karena ada 2 elektron yang berpasangan, ada 2. Maka A termasuk kaidah oktet, jadi bukan jawabannya. Sekarang kita coba dengan bagian B, NgCl2. Untuk Mg itu 12 ya, maka konfigurasinya 282. Yang HCl itu adalah 17, maka konfigurasinya 28. Kita gambarkan struktur garisnya, itu untuk Mg elektron valensinya itu ada 2. Cl itu ada 7. Maka kita langsung saja untuk Cl stabil sampai 8 dan Cl juga sebelah kiri sampai 8. Akan tetapi untuk Mg tidak mencapai oktet, hanya terdiri 4 elektron, maka ini tidak termasuk oktet. Nah, kenapa? Karena biasanya golongan 1, 2, golongan 1A, 2A, 3A itu tidak mencapai oktet. Nah, seperti Mg ini termasuk golongan 2A. Sekarang untuk bagian yang XEF namanya, untuk menguatkan jawaban kita coba Xe itu elektron valensinya itu 8 ya, karena termasuk golongan 12 kuliah. Untuk F itu golongan 7A, maka dia termasuk elektron valensinya itu 7. Nah, kita cek untuk Xe, maka ada 2, ada 1 yang berikatan, yang lainnya itu juga. Karena F itu adalah 7, langsung saja baik, kita akan coba opsi yang B sekarang, yaitu NgCl2. Untuk NgCl2 ini kita misalkan Mg itu nomor atomnya 12, maka konfigurasinya 282. Untuk Cl itu nomor atom 17, maka konfigurasinya 282. Kita gambar struktur logisnya. Untuk Mg itu mempunyai 2 elektron karena elektron valensinya ada 2. Untuk Cl itu ada 7. Langsung saja kita masukkan. Apakah ini termasuk oktet? Kita coba lihat. Untuk Cl ini mencapai oktet karena ada 8 elektron valensinya. Dan untuk Cl lagi
itu ada 8. Sedangkan untuk MB itu tidak mencapai oktet karena hanya terdiri dari 4 saja untuk variasi, maka dia bukan termasuk oktet. Kita cek satu lagi untuk XE nanti dari sini. XE itu termasuk golongan 8 angka, karakter variasi itu ada 8. Untuk F sendiri itu termasuk golongan 7A, yang maka alur variasi itu 7. Nah, untuk mengisi sebagai menjadi oktet, maka dia F itu butuh 1 elektron. Maka untuk berikatan dengan X menjadi itu pada 2 ikatan yang ada 1 yang berpasangan, yang sisanya itu memisahkan. Ini begini. Nah, langsung saja masukkan F. Ini tidak termasuk ke dalam oktet karena ini termasuk oktet berkembang karena ini lebih dari 8. Ini F 8, 8, 8, 8, 8. Sedangkan untuk XE nya itu lebih dari 8. Itu ada 2, 4, ada 10. Maka ini tidak termasuk kaidah oktet. Jadi jawabannya adalah B. Karena yang ditanyakan adalah yang tidak memenuhi kaidah oktet. Nah, kita lanjut ke nomor 3. Nah, itu diketahui bahwa P nomor atomnya 5, F nomor atomnya 9, Si nomor atom 14, S nomor atom 16, dan Xe nomor atom 54. Pasangan senyawa yang mengikuti aturan oktet adalah, maka kita cek tadi seperti nomor 2 tadi, yaitu dengan struktur Lewis. Kita cari dulu konfigurasinya satu persatu. Untuk B 5, yaitu nomor 5, maka konfigurasinya 25. Untuk F nomor atomnya 9, maka nomor atom konfigurasinya 27. Si nomor atom 14, maka konfigurasinya 28. Untuk S 16, bahwa konfigurasinya 26. Untuk Xe itu 54. Terlalu banyak kita, karena Xe ini termasuk golongan gas mulia, maka kita langsung saja ini itu elektron valensinya itu ada 8. Nah, langsung kita cek untuk option A. SF4, S-nya itu 5 dan F-nya itu 7. Kita gambarkan SF4. S-nya itu adalah 6. Ada 1 yang berpasangan dan yang sisanya itu enggak. Untuk berikatan dengan F tadi. Dan F itu sendiri adalah 7. Kita masukkan kita lihat F itu mencapai oktet, F nya yang oktet, F oktet juga yang di oktet,
Kita coba lihat yang S. S-nya itu apakah oktet? Kita lihat. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. S-nya itu tidak mencapai oktet, maka dia senyawanya tidak termasuk dengan kaidah oktet. Jadi ini termasuknya oktet berkembang yang telah dijelaskan sebelumnya di nomor 2 tadi. Untuk memastikan lagi kita lihat yang XEF nanti. XE itu nomor atomnya 8 ya. Berikatan dengan 4F. Maka kita langsung saja masukkan F-nya. Kita lihat XE-nya oktet, kita gendali. Ternyata XE-nya itu lebih dari 8. Itu ini ada 4 tambah 4 kali 8, 12. Ini juga termasuk efek berkembang karena lebih dari 8. Maka untuk yang A itu bukan ya. Kita sekarang lihat untuk yang B. Nah, di sini. B itu adalah pilihannya senyawanya adalah BF4 dan ini untuk B itu adalah elektron valensinya adalah 3. 1, 2, 3. Dengan F ini adalah 7. Langsung saja seperti tadi masukkan. Karena yang dibutuhkan adalah F ada 4, tapi B-nya kurang tidak ada 1, maka ditambahi dari min tadi ini. Nah, min ini memasuki untuk atom yang dari B. Nah, itu dari yang min tadi. Maka kita masukkan lagi yang F yang satunya lagi. Kita lihat F-nya mencapai oktet, oktet. Kita lihat yang B, apakah oktet? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka dia termasuk oktet juga. Maka BF4 ini termasuk oktet. Betul. Kita cek lagi untuk yang SiF4. Si itu elektron valensi 4. Seperti ini. Yang F juga ada 7. Jadi sama seperti yang ini ya. Jadi titik pusatnya dulu diganti saja B itu jadi SI. Sama seperti yang sebelumnya tadi yang F. Maka jawabannya adalah yang B. Nah, kita lanjut ke nomor 4. Perhatikan data sifat fisik dari 2 zat berikut. Diketahui zatnya itu X dan Y. Untuk titik layar zat X itu 75 derajat Celcius. Untuk titik layar zat Y itu negatif 220. Dalam kelarutan airnya zat X itu larut dan zat X dan untuk zat Y tidak larut dalam air. Daya hantar arus listriknya itu untuk X itu menghantarkan listrik. Dan untuk zat Y itu tidak menghantarkan arus listrik. Ditanyakannya jenis ikatan yang terdapat pada zat X dan zat Y berturut-turut adalah. Nah, kita langsung saja cek dari setiap opsinya. Untuk yang A dulu, misalnya ionik dan kovalen polar. Untuk sifat fisik ionik tersendiri itu adalah
ionik itu titik lelehnya atau titik didihnya itu lebih dari 200 derajat Celcius. Sedangkan kovalen itu kovalen. Nah, kovalen ini ada dua, yaitu polar dan non polar. Dan untuk sifat fisiknya itu dalam titik lelehnya itu kurang dari 200 derajat Celcius. Maka dalam option A, kovalen zat X dan-nya termasuk, tetapi untuk ioniknya zat X dan-nya tidak termasuk. Maka untuk A bukan jawabannya. Untuk B, kovalen non-polar dan ionik. Nah, untuk kovalennya termasuk zat X dan Y-nya. Tetapi di sini ionik karena tadi A ionik juga, maka untuk yang B A juga. Yang sekarang untuk cek kovalen polar dan kovalen non polar. Nah, dan dari segi lihat titik lelehnya kan kovalen itu kurang dari 200 derajat Celcius, maka zat X dan Y termasuk. Nah, kita lanjut dalam kelarutannya. Nah, tadi kan disebutkan kovalen itu ada polar dan non polar. Nah, untuk polar sendiri itu jika dalam air yaitu larut. Tapi untuk kovalen non polar dalam air tidak larut, maka zat X itu maka dari zat X dan Y itu termasuk ikatan kovalen. Sekarang kita lihat dari daya hantar arus listriknya. Untuk zat X itu zat X itu kan menghantarkan listrik. Nah, dalam kovalen polar juga dia itu menghantarkan listrik. Akan tetapi dalam keadaan polarnya dia tidak menghantarkan arus listrik. Maka sesuai itu untuk zat X nya itu adalah kovalen polar, dan untuk zat Y nya itu adalah ikatan kovalen non polar. Dan sifat fisiknya tidak sesuai dengan yang tadi. Maka jawabannya adalah C. Kita lanjut ke nomor 5. Diketahui bahwa kesamaan atom bimbang ini jika berikatan akan membentuk ikatan ion dengan rumus XY2 adalah, nah ini termasuk ikatan ion. Kita cari ikatan ion dari XY2 nya. Coba sekarang kita dari mulai opsi yang paling bawah dari E. Kita XY dari opsi E X 13, X beratur 13, konfigurasinya 283. Nah, untuk Y 16 beraturnya, maka konfigurasi elektronnya 286. Nah, setelah ini seperti yang kita jelaskan sebelumnya, yaitu di nomor 1, dari unsur X ini cenderung melepaskan elektron karena dia termasuk golongan 3A, maka dia termasuk melepaskan elektron untuk mencapai kestabilannya. Jadi reaksinya kita tulis X sudah plus tambah 3M. Nah, untuk Y sama dalam, yaitu elektronnya 6, maka dia cenderung menangkap elektron untuk mencapai kestabilan oktet, maka dia membutuhkan 2 elektron. Maka reaksinya itu 2E menjadi Y2B. Nah, untuk bisa menyederhanakan reaksi ini, kita samakan elektronnya, yang di X itu 3 dan Y itu 2. Maka ada untuk caranya kalikan X itu dengan 2 dan yang Y kalikan dengan 3, dan bisa dicoret nantinya lebih sederhana lagi. Dan kalikan 2x, 2 kali x 2x jadi 2x 3 plus ditambah 6e. Nah, yang Y sekarang 3 kali Y ini tambah ya, 3y ditambah 6e jadi 3y. Kemudian kita sederhanakan, baru bisa kita sederhanakan dengan
3Y2. Ini akan menjadi X-nya itu ada 2, maka 2, dan Y itu ada 3, maka menjadi ikatan X2Y3. Ini tidak sesuai dengan yang dipertanyakan dalam soal yang mengikatnya adalah XY2. Maka untuk yang option akan jawabannya salah. Sekarang kita lihat coba ke bagian D. Untuk X-nya penerapannya adalah 2, maka konfigurasinya 28. Dan untuk Y-nya 17, maka konfigurasinya 287. Nah, untuk atom X ini elektron valensinya 2, maka dia cenderung melepas elektron. Maka karena dia termasuk golongan 2A. Nah, untuk Y juga elektron valensinya terakhir adalah 7. Nah, 7 ini cenderung menangkap elektron untuk mencapai kestabilannya. Maka dalam reaksinya kita bisa tuliskan X menjadi X2 plus ditambah 2N. Untuk Y-nya tambah N jadi Y3. Sekarang seperti yang ini kita kalikan agar bisa disederhanakan. Jadi jika ini kalikan 1, yang Y kalikan 2, bisa dicoret nantinya. Nah, X kalau saya kita tulis lagi kalau dikali 1. Nah, untuk 2-nya 2 kali Y 2Y tambah 2N jadi Y2. Maka hasilnya kita bisa coret 2F, maka kita tuliskan saja X tambah 2Y jadi X2 plus tambah Y2. Bawah ini 2Y, ini ada. Maka hasilnya ini akan membentuk ikatan XY2 sesuai yang dipertanyakan dalam soal, maka jawabannya adalah B. Nah, kita lanjut ke nomor 6 ya. Nah, diketahui dari nomor 6 itu unsur A mempunyai 2 elektron valensi dan unsur B mempunyai 6 elektron valensi. Rumus kimia dan jenis ikatan yang terbentuk adalah. Nah, kita coba cara seperti yang tadi yang sebelumnya, yang nomor 5. Kita terapkan pada nomor 6. Ya, kita tuliskan unsur A itu punya elektron valensinya itu 2 ya, elektron valensinya. Kalau unsur B itu punya elektron valensi 6. Nah, kalau 2 kan dikatakan tadi sebelumnya yaitu apabila elektron valensinya 2, yaitu cenderung melepaskan elektron, maka dia termasuk golongan 2A. Jadi jika reaksinya itu untuk A itu A untuk A2 plus ditambah 2A. Untuk unsur B elektron valensinya 6. Nah, untuk 6 elektron valensinya cenderung menangkap elektron untuk mencapai kestabilan. Nah, maka unsur B ini termasuk golongan yang menangkap elektron. Kita tuliskan reaksinya. Bentuk D. Karena ini sudah setara, dua kita coret langsung saja, kita sederhanakan. A tambah B bentuk A2 plus A2 plus tambah D2 maka akan membentuk ikatan AB. Kalau ada jawabannya kita cek AB ada, berarti antara A dan C. Jadi BDE nya salah ya. Kita lihat AB kovalen. Nah, sedangkan kita tadi mengerjakan adalah menggunakan ikatan ion. Nah, jadinya ini ada ion.
maka yang benar adalah C, AB dengan ikatan ion. Maka jawabannya C. Nah, kita lanjut ke nomor 7 ya. Diketahui nomor atom unsur A dan B agar membentuk senyawa dengan rumus kimia AB3 adalah, kita gunakan cara sebelumnya dari yang mengambilkan sampai yang kemudian. Kita mulai dari, karena tadi observer dari awal saja, kita kira dari tengah saja, yaitu opsi C. Kita ketahui unsur A nomor atomnya dari ini 5, maka konfigurasinya 2, 3. Dan unsur B nomor atomnya dari 7 karena dari diambil dari unsur 7, maka konfigurasinya 2, 5. Nah, dari unsur A diketahui elektron valensinya adalah 3. 3 diketahui bahwa dia itu cenderung melepaskan elektron karena dia termasuk golongan 3A. Nah, untuk unsur B, elektron valensinya adalah 5. Dia cenderung menangkap elektron untuk mencapai kestabilannya. Biasanya unsur B ini termasuk golongan yang menangkap elektron. Kita tulis saja reaksinya untuk A membentuk A3+ tambah 3D. Untuk B nya karena membentukkan elektron menjadi D3. Kita sederhanakan karena 3D nya sudah sama, kita coret saja. Masuk, turunkan A tambah D membentuk A3+ tambah D3. Maka ini akan membentuk senyawa AB. Stop. Nah, untuk menjawab soal nomor 7 ini kita gunakan cara sebelumnya tadi yang sudah dikerjakan nomor 5 dan nomor 6. Nah, tadi karena sudah dari A, dari E sudah, kita dari tengah saya dari option C. Jadi kita menggunakan ini option C. Berarti unsur A mempunyai nomor atom 5 ya di sini. Maka konfigurasi elektronnya 2, 3. Unsur B nomor atomnya dari option C ini. Maka konfigurasinya 2, 5. Unsur A cenderung melepaskan elektron untuk mencapai kestabilan karena biasanya elektron valensi 3 termasuk golongan 3A, maka dia cenderung melepas elektron. Dan unsur B cenderung elektron valensinya 5. Untuk mencapai kestabilan, dia cenderungnya dia menangkap elektron untuk mencapai kestabilannya. Langsung saja kita tuliskan reaksinya. A membentuk 3+ tambah 3D, dan B tambah 3D, maka membentuk D3D. Karena sudah sama, kita ini kita coret saja. Kita turunkan A tambah B bentuk ion A3+ tambah D3. Ini akan membentuk senyawa D. Karena yang ditanyakannya AB3, maka option C tidak termasuk. Sekarang kita ke bawah ke option D. Nomor atom A-nya dengan 7, maka konfigurasinya 2, 5. Dan 9, B-nya nomor atomnya 9, maka konfigurasinya 2, 7. Karena stop. Nah, kita lanjut cek karena tadi salah, kita ke option D saja. Maka nomor atom
A itu 7, konfigurasinya 2, 5. Untuk B nomor atomnya 9, maka konfigurasinya 2, 7. Atom A, kita unsur A, elektron valensnya 5, maka dia cenderung menangkap elektron agar mencapai kestabilan oktet. Maka dia untuk mencapai 8 membutuhkan 3 elektron valensi. Maka jika ionisnya jadi A3-min karena dia menangkap 3 elektron. Untuk B, elektron valensinya 7, dia cenderung menangkap 1 elektron untuk mencapai oktet. Maka dia juga menangkap elektron menjadi B-min. Sama-sama menangkap, menjadi reaksinya A3-min tambah B-min jadi B3. Kita bisa buktikan dengan struktur Lewis. Misalnya untuk A itu 5 elektron valensinya, yang satu berpasangan, yang lainnya bisa. Untuk B 7 elektron valensinya, kita masukkan pada yang tunggal yang tidak ada pasangannya, maka akan terbukti. Ini sudah oktet, ini oktet, ini oktet, ini oktet, maka sesuai untuk senyawanya AB7 sesuai dengan nomor 7, maka jawabannya adalah B. Kita lanjut ke nomor 8. Diketahui elektronegativitas unsur-unsur sebagai berikut. Cl nilainya 3,16, Br 1,57, Mg 1,51, Ca nilainya 1, Sr nilainya 0,95, Ba nilainya 0,89. Berdasarkan data tersebut dapat ditafsirkan bahwa senyawa yang memiliki ikatan ion paling lemah adalah kuncinya kita dalam menentukan soal seperti ini. Selisih perbedaan keelektronikan yang paling kecil dialah yang paling lemah. Jadi kita kerjakan bisa dari opsi A, SR CR2. Itu caranya nilai elektronitas CR dikurangi SR. Jadi kita masukkan saja nilai CR-nya 3,16 dikurangi SR nilainya 0,95, maka jawabannya 2,21. Kemudian kita yang B, BnCl2 sama seperti yang atas, Cl dikurangi Be. Cl nya 3,16 dikurangi Be nya 1,57, maka ada 1,59. Dan yang C, NgCl2. Yuk kita lanjut ke yang C. Kita cari nilai elektron negativitasnya. NgCl2 dan nilai elektron negatif Cl dikurangi Mg. Cl nya itu 3,16 dikurangi Mg 1,31, maka nilainya 1,89. Kita ke D. BaCl2 sama seperti sebelumnya, nilai Ba dikurangi Cl. Kita coba yang opsi D.
Kita cari nilai absentif BaCl2 itu Cl dikurangi Ba, nilai Cl-nya 3,16 dikurangi Ba-nya ini 0,89, maka hasilnya 2,27. Untuk yang sekarang cara 2 nilainya Cl dikurangi Ca, maka Cl-nya itu 3,16 dikurangi Ca-nya 1 dari sini, maka hasilnya 2,16. Jika kita urutkan nilai keelektronegatifannya, yang paling besar itu adalah ini BaCl2. Kita tulis di sini BaCl2 lebih besar dari, dan yang kedua urutannya itu SaCl2. Yang ketiga itu CaCl2 karena nilai 2,16. Yang keempat itu adalah yang BaCl2. Yang terakhir itu BaCl2. Jadi yang paling kecil nilai keelektronegatifannya adalah BaCl2. Kan kata kuncinya tadi yang paling kecil adalah yang paling lemah, maka jawabannya adalah BaCl2 ini, karena nilai BaCl2 ini paling rendah, maka dia adalah ikatannya yang paling lemah. Lanjut nomor 11. Soalnya adalah pasangan senyawa yang keduanya memiliki ikatan kovalen adalah ikatan kovalen. Ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi antara unsur non-logam dan non-logam. Kita tuliskan contoh non-logam untuk memudahkan menjawab soal. Contohnya adalah hidrogen, He, Ne, Si, N, P, O, S, C, F, Cl, Br, dan terakhir I. Nah, kita lihat opsinya. PCl3. P adalah di sini ada di sini. Intinya berarti dia unsur yang non logam. Cl juga ada. Berarti dia juga non logam. Sehingga PCl3 merupakan ikatan kovalen. Sedangkan H2S, H di sini juga ada. S, kita lihat, di sini juga ada S. Jadi dia merupakan ikatan kovalen karena non logam dan non logam. Kita ketemu jawabannya. Jawabannya adalah A. Kita lihat opsi yang lainnya. HCl. HCl H di sini, Cl di sini juga merupakan ikatan kovalen. Tapi kita lihat yang sebelahnya. K tidak ada di dalam contoh non logam, sehingga dia adalah logam. Sedangkan Br adalah non logam. Logam ketemu non logam, dia cenderung berikatan ion, sehingga salah KBN. Untuk KCl juga sama. K juga tidak ada di sini, dia cenderung berikatan ion. Jadi C sudah salah. Untuk yang D, Na merupakan golongan 1 dan tidak ada di sini. Berarti dia merupakan logam dan logam. NaI juga berikatan ion. Dan untuk CaCl2, Ca juga tidak ada dalam contoh non logam, sehingga Ca juga merupakan logam. CaCl2 juga merupakan ion. Jadi kita ketemu jawabannya adalah lanjut nomor 12. Soalnya adalah jenis ikatan kovalen di mana pasangan elektron yang digunakan bersama dalam ikatan berasal dari salah satu
garisbawahi di mana pasangan elektron yang digunakan bersama berasal dari salah satu atom. Jawabannya adalah C. Kenapa? Sekarang contoh NH3BF3. Kita gambarkan struktur valensi. N memiliki elektron valensi 5, sedangkan H1 dan kita tulis B. B memiliki elektron valensi 3, F7 stabil, sehingga akan membentuk. Lanjut untuk soal nomor 13. Soalnya adalah jenis ikatan yang terdapat pada senyawa karbon dan hidrogen adalah, kita garis bawahi senyawanya adalah karbon dan hidrogen. Senyawa unsur karbon termasuk dalam golongan non-logam. Sedangkan hidrogen juga termasuk non-logam. Nah, seperti yang kita bahas tadi pada nomor 10, ketika non-logam bertemu non-logam, maka akan membentuk ikatan kovalen. Jadi sudah jelas, jawabannya adalah A. Kita lihat opsi lainnya. B, ikatan ion, sudah jelas salah. C, ikatan ion juga salah. D, ikatan kovalen koordinat di mana pasangan elektron disumbangkan oleh atom hidrogen. Ini ikatan kovalen, tetapi ada embel-embel koordinat. Tidak perlu, karena semua logam dan non-logam ikatannya kovalen secara umum. Nah, berarti D juga salah dan E sama seperti D salah. Jawabannya adalah A, ikatan kovalen. Lanjut nomor 14. Soalnya adalah senyawa berikut yang mempunyai ikatan rangkap 2 adalah, kita garis bawahi ikatan rangkap 2. Ikatan rangkap 2 adalah ikatan di mana salah satu unsur atom menyumbangkan 2 elektron untuk digunakan bersama dalam berikatan. Kita cek pilihannya satu-satu. CS2. C memiliki elektron valensi 4. Sedangkan S memiliki elektron valensi berjumlah 6. Nah, untuk berikatan kita gambarkan di sini. S Nah, di sini kan C-nya belum stabil, berjumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berjumlah 6. Berarti dia belum menemukan kestabilan. Kita uraikan saja di sini. C-nya dipindah sini. Dan S yang di bawah ini dipindah ke sini. Yang ini juga sama. Pindah ke sini dan yang ini pindah ke sini. Nah, kita hitung. Sekarang S-nya berjumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Semuanya sudah stabil. Dan disinilah ikatan rangkap 2 tersebut. Jadi, sudah jelas jawabannya adalah A. Mari kita cek satu-satu yang B. B, H2O. H memiliki elektron valensi 1. Sedangkan O memiliki elektron valensi 6. Nah, jika berikatan, maka akan terjadi seperti ini. H, C, ini H. Ini disebut ikatan biasa atau ikatan rangkap 1.
yang C, CH4. C memiliki ikatan elektron valensi 4, sedangkan H1 jika ditulis berarti C sama. Ini juga bukan ikatan rangkap 2, tapi ikatan tunggal. Untuk yang D merupakan N2. N memiliki elektron valensi 6. Nah, jika berikatan akan terbentuk seperti ini. Akan membentuk seperti ini. Akan membentuk rangkap 3 seperti yang saya tuliskan. Ini yang disebut dengan bentuk yang E, PCl5. P memiliki elektron valensi 5, sedangkan Cl 7. Nah, jika berikatan, dia akan seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Sini Cl, 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 Cl. Ini tidak ada yang berangkap atau disebut dengan ikatan kovalen tunggal. Maka jawabannya benar adalah A. Lanjut untuk soal nomor 15. Soalnya adalah senyawa berikut yang mempunyai ikatan rangkap 3 adalah. Yang perlu digarisbawahi adalah ikatan rangkap 3. Kita cek satu-satu untuk CO2. C memiliki elektron valensi berjumlah 4. Sedangkan O berjumlah 6. Nah, agar berikatan, kita gambarkan strukturnya terlebih dahulu. C. 1, 2, 3, 4. Sini O. Sini juga O. Nah, di sini kan belum stabil. C berjumlah 6. Sedangkan O berjumlah 7. Nah, agar stabil, C-nya yang atas kita pindah ke samping, dan O-nya yang bawah kita pindah ke sini, agar bisa dipakai dengan bersama. Yang ini juga sama, yang bawah kita pindah ke sini, dan yang O yang bawah sini kita pindah ke sini. Nah, sekarang O-nya berjumlah 8, C-nya juga 8. Tapi di sini bukan rangkap 3, melainkan rangkap 2. Berarti A salah. Untuk yang B, CH4. C memiliki elektron valensi 4. Dan H1. Langsung saja kita pasangkan H1. Nah, di sini terjadi ikatan kovalen tunggal, bukan rangkap 3, sehingga B salah. Untuk yang C, SO3. S memiliki elektron valensi berjumlah 6 dan O berjumlah 6. S berapa sih ya? Nah, kita cek yang C, SO3. S memiliki elektron valensi berjumlah 6.
Sedangkan O memiliki valensi juga 6. Nah, untuk berikatan kita gambarkan S sini O, sini O, dan di sini O. Nah, kan ini sudah stabil. O-nya berjumlah 8, S-nya berjumlah 8, O-nya juga 8 yang ini juga 8. Di sini terdapat ikatan rangkap 2 berjumlah 1, tetapi tidak rangkap 3, berarti C salah. Dan untuk yang D, PCl3. P memiliki elektron valensi berjumlah 5. Sedangkan Cl7 langsung saja kita tulis. Lanjut yang D kita cek PCl3. P memiliki elektron valensi 5. Langsung saja, Cl memiliki elektron valensi 7, kita tuliskan. Di sini semuanya sudah berjumlah 8, artinya sudah stabil. Tapi di sini hanya memiliki ikatan rangkap tunggal, bukan rangkap 3 yang diminta. Berarti D salah. Untuk yang E, C2H2. Nah, C memiliki ikatan elektron valensi berjumlah 6. Untuk yang E, C2H2. C memiliki elektron valensi berjumlah 4 dan H1. Jika berikatan, maka terjadi ikatan seperti ini. C 1 2 3 4 H1. Lanjut yang E, kita cek C2H2. C memiliki elektron valensi berjumlah 4 dan H1. Nah, ini kan belum stabil. Kita pindah. Yang ini kita pindah ke sini. Ini juga ke sini. Ini yang ke sini. Ini juga ke sini. Nah, hasilnya nanti seperti ini. Inilah yang disebut dengan ikatan rangkap 3 karena berjumlah 3. Jadi jawabannya adalah D. Lanjut untuk soal nomor 16. Soalnya adalah jenis ikatan kimia yang terdapat dalam SO3 adalah, di mana nomor atom S sama dengan 16 dan O sama dengan 8. Dari sini kita bisa membuat konfigurasi elektronnya. S 2, 8, 6 dan O 2, 6. Nah, 6 merupakan elektron valensi dari S dan O. Sekarang kita identifikasikan apakah ikatan ion atau logam. S merupakan golongan non-logam dan O juga non-logam. Nah, non-logam bertemu dengan logam berarti terjadi ikatan kovalen. Berarti kita lihat pilihannya A dan B salah. Tinggal C, D, dan E. Sekarang kita gambar strukturnya. S memiliki elektron valensi 6 dan O juga 6.
stabil. Maka yang ini kita pindah ke sini agar stabil. Nanti jadinya nah, tetapi kan yang di sini O-nya masih 6 dan S-nya juga masih 6. Maka S yang di sini kita pindah ke bawah dan O yang di bawah kita pindah ke atas. Nanti jadinya O di sini O-nya sudah berjumlah 8, S-nya juga 8, O-nya 8, dan di sini O-nya juga 8. Jadi perhatikan di sini elektron dari S dipakai untuk O dan S itu sendiri. Tadi pengertian kovalen koordinasi kan satu atom menyumbangkan elektron untuk berikatan dengan atom lainnya. Nah, ini yang dimaksud dengan koordinasi. Dan di sini terjadi ikatan rangkap 2. Maka kita cari yang jawabannya terdapat koordinasi dan ikatan rangkap 2. Jawabannya adalah D. Kita lanjut nomor 17. Soalnya adalah di antara senyawa berikut yang bersifat polar adalah, nah, kita tulis dulu sifat-sifat senyawa polar. Yang pertama, terdapat perbedaan keelektronegativan. Dan yang kedua, memiliki atau pusatnya memiliki PEB. Dan yang ketiga, senyawanya asimetris atau tidak simetris. Nah, kita cek satu-satu. N2 kan di sini sama, berarti dia tidak terdapat perbedaan keelektronegativan. Artinya A ini salah. Dan yang kedua, CCl4 terdapat perbedaan keelektronegativan. Tapi kita cek apakah dia asimetris. Kita gambarkan. C memiliki elektron valensi berjumlah 4 dan Cl 7. Nah, di sini kan sudah kita ketahui bahwa ini simetris, contoh simetris. Artinya jika dibagi, dia sama besarnya. Berarti CCl4 bukan senyawa polar atau bisa disebut dengan non polar. Kita cek yang C, H2. H2 sama seperti AB, sama seperti dengan N2, dia tidak terdapat perbedaan keelektronegativan. Makanya dia bukan senyawa polar. Kita cek yang D, HCl. Kita tuliskan dia terdapat perbedaan keelektronegativan benar. Dan kita coba lihat strukturnya. 1 Cl 7. Ini kan atom pusatnya memiliki PEB. Dan
Bentuknya asimetris benar karena jika dibagi dia tidak sama. Maka jawabannya adalah D, HCl. Kita lanjut soal nomor 18. Soalnya adalah titik didih HF lebih tinggi daripada HCl. Hal ini disebabkan karena antar molekul HF terdapat ikatan. Kita lakukan ikatan yang paling kuat terlebih dahulu. Yang pertama adalah ikatan hidrogen. Yang kedua ion. Yang ketiga ikatan kovalen polar. Dan yang keempat adalah ikatan kovalen nonpolar. Nah, kita lihat di sini HF dan HCl. HCl itu adalah ikatan ion, HF juga ion. Tetapi ikatan tidak ikatan hidrogen. Karena ikatan hidrogen hanya terdapat 3, yaitu hidrogen yang bereaksi dengan R, O, dan S, sedangkan Cl tidak. Maka titik didih HF lebih tinggi dari HCl karena antar molekul HF terdapat ikatan hidrogen yang tidak dimiliki oleh HCl. Lanjut nomor 19. Soalnya adalah ikatan hidrogen yang paling kuat terdapat pada senyawa. Dari soal nomor 18 tadi kita tahu ikatan hidrogen terjadi karena atom H yang bereaksi dengan atom N, O, dan F. Nah, kita cek satu-satu apakah A sampai E memenuhi syarat berikut. Yang A, Cl. Cl tidak ada dalam sini. Yang kedua, HF. HF terdapat di sini. Mari kita simpan. H2O, H2O, H2O juga ada. NH3, NH3 juga ada. HI, HI tidak termasuk. Nah, kita cek satu-satu. HF, H2O, dan NH3. Kita tahu bahwa HF memiliki elektronegatifan yang paling tinggi dalam suatu unsur, maka dia memiliki perbedaan paling besar di antara ketiga senyawa berikut. Oleh karena memiliki perbedaan elektronegatifan yang besar, maka HF merupakan ikatan hidrogen yang paling kuat di antara ketiga berikut. Maka jawabannya adalah B. Lanjut untuk soal nomor 20. Perhatikan gambar ilustrasi tentang gaya intra dan antar molekul berikut ini. Bisa dilihat. Nah, soalnya adalah ikatan hidrogen ditunjukkan oleh ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen merupakan ikatan yang terjadi antar molekul hidrogen dan molekul hidrogen lainnya. Nah, kita lihat gambar. Ikatan yang terjadi antar molekul satu dengan yang lainnya terdapat pada nomor 2. Artinya kita bisa pilih jawabannya adalah B2. Kita cek satu-satu dulu. Ikatan yang terjadi nomor 1, 3, 4, dan 5 bukanlah antar molekul, sehingga dia bukan merupakan ikatan hidrogen, tetapi hanya ikatan hidrogen biasa atau hidrogen dalam. Maka jawabannya adalah B. Baik teman-teman, kita lanjut ke nomor 21. Nomor 21 ini merupakan soal UMPTN tahun 1996 ya. Langsung saja kita ke soalnya. Unsur X mempunyai nomor atom 20. Senyawa garamnya bila dipanaskan akan menghasilkan gas yang dapat menghasilkan air bari. Rumus senyawa berikut adalah, nah, kita coba pecahkan per kalimat dulu ya. Pertama, unsur X mempunyai nomor atom 20. Kita tuliskan terlebih dahulu. Unsur X mempunyai nomor atom 20, maka konfigurasinya 2882. Elektron valensinya adalah 2. Apabila 2, maka dia cenderung melepaskan elektron ya. Dan dia juga termasuk golongan 2A. Maka reaksinya menjadi X2 plus 2F. Nah, kalimat 1 sudah dipecahkan, baru ke kalimat 2. Senyawa garamnya bila dipanaskan akan menghasilkan gas yang dapat mengeluarkan air bari. Maksudnya
senyawa garam tadi XCO masukkan gas ya, maka XCO3 menjadi XO tambah CO2. Air baiknya, gasnya ini akan memasukkan CO2 ini tambah air baiknya BaO2 menghasilkan Ba CO3 tambah H2O. Ini tadi itu gas, terus hapus. Ini gas itu. Nah, kita coba lihat senyawa garamnya bila dipanaskan akan memasukkan gas. Gas ini akan mengeluarkan air barik, maka senyawa yang khas itu adalah XCO3. Kenapa? Karena apabila direaksikan jadi ionnya itu X2+ tambah CO3 2-, maka ini akan menghasilkan XCO3 tadi. Maka jawabannya adalah D. Nah, kita lanjut ke nomor 22. Deret zat berikut dengan urutan titik didih yang makin tinggi adalah diketahui ARC-nya 12, N-nya 14, O-nya 16. Untuk menjawab soal seperti ini ada syarat tertentu, yaitu ada 3. Yang pertama, MR-nya. Maksudnya apa? Semakin besar MR-nya, semakin besar juga titik didihnya. Coba kita cari yang pertama itu O2. Nah, untuk mencari MR ini bisa kita ambil set dari AR itu sendiri, karena di sini ada 0,1 yang adalah 16. Sedangkan untuk mencari MR-nya adalah O-nya ada 2, berarti kita kalikan 2 saja. 2 dikali 16 dengan 32. Dan MR dari CO sendiri itu adalah ARC ditambah ARO. ARC-nya 12 karena ada jatuh jadi 12 saja, tambah O-nya 1 jadi 16, maka jenisnya 28. Sekarang untuk N2 sama seperti O, untuk AR1-nya N-nya adalah 14, maka dikalikan 2 saja, 2 kali 14 dengan 28. Nah, dari hasil ketiga senyawa tersebut diketahui bahwa ada 2 nilai MR yang sama. Nah, setelah seperti ini maka kita lanjut ke syarat kedua untuk memecahkan mana dari CO atau N2 yang lebih besar setelah O2. Syarat keduanya itu adalah kovalen polar itu lebih besar daripada non polar, kovalen non polar. Diketahui bahwa O2 itu adalah non polar karena tidak ada perbedaan ke elektron negatifan. Untuk CO itu adalah polar karena ada perbedaan ke elektron negatifan antara C dengan O. Untuk N2 sendiri adalah non polar karena tidak ada perbedaan ke elektron negatifan. Juga sama ya, O2 dan N2 sebenarnya non polar, maka kuatannya jika syarat kedua itu CO lebih besar dari O2 dan N2 itu sama ya, maka kita lanjut ke syarat ketiga, itu adalah ikatan hidrogennya. Ada ikatan hidrogen. Nah, diketahui bahwa ikatan hidrogen itu adalah atom H mengikat 3 atom. Bisa kita agak mempermudah menghafalnya adalah bond atom F, O, dan E.
Juga CO untuk O berikatan, maka dia termasuk ikatan hidrogen juga. Untuk M juga ada, untuk F tidak ada. Nah, setelah diketahui dari 3 syarat tersebut, bisa kita simpulkan untuk MR-nya yang lebih kuat adalah O. Maka kita tulis ya O. Lebih besar dari, karena MrCO dan R2 nya sama, kita lanjut ke syarat kedua. Syarat keduanya adalah semakin polar maka dia adalah yang semakin tinggi titik didihnya. Nah, antara CO dan N2 kita lihat dari syarat kedua, yaitu CO adalah polar dan N2 adalah non polar. Maka titik didih yang paling tinggi adalah CO karena dia termasuk yang polar. Maka setelah CO adalah N2. Yang ditanyakan dari soal nomor 22, deret zat berikut dengan urutan dari D yang makin tinggi. Berarti yang dari terkecil ke yang tinggi. Kita balik saja N2 CO O2. Maka jawabannya untuknya adalah E. Nah, baik, kita lanjut ke nomor 23 ya. Soalnya ini dari SNMPTN dari tahun 2009. Langsung saja ke soal. Pasangan-pasangan senyawa berikut yang memiliki geometri yang mirip dengan nomor atom C-nya 6, N-nya 7, O-nya 8, S-nya 16 adalah, kita coba dari pilihannya yang CS2 yang pilih sendiri ya. Untuk C, nomor atomnya 6, maka kita cari dulu untuk elektron valensinya, yaitu 2, 4. Nah, elektron valensinya 4. Untuk S-nya 16 nomor atomnya, maka konfigurasinya 2, 8, 6. Kita gambarkan struktur Lewisnya ya. Untuk C 4. Dan S-nya itu adalah 6. Kita setarakan dulu S-nya ya. Maka C yang bawahnya pindah ke sini. Dan ini juga pindah ke sini. Maka ini juga pindah ke sebelah kiri agar stabil ya. Karena diminta S-nya 2, maka kita tulis lagi S-nya 2. Sama seperti ini. Stabil jadi oktet. C-nya sudah oktet. C-nya sudah oktet. Maka untuk geometrinya, yaitu karena ini adalah ikatan yang kedua, maka kita tulis yang kedua S-nya seperti ini. Nah, pasangannya adalah SO2. Apakah mirip? Geometrinya kita cari lagi. Nah, karena S-nya sudah ada, kita cari O-nya saja langsung. Nomor atomnya itu 8, maka konfigurasinya 2, 6. Nah, untuk struktur Lewisnya kita di atas S itu 6. Memiliki 2 yang sama dan 2-nya lagi itu tunggal. Maka untuk O-nya kita tulis di sini sama seperti ini. Nah, untuk stabil kita sumbangkan S dan O-nya juga. Jadi gini. Nah, O sudah stabil, S sudah stabil. Kalau dimintanya O-nya 2, kita tuliskan lagi. Nah, agar stabil kita cut. Nah, tadi sudah diketahui untuk geometri CS2. Kita cari pasangannya itu SO2. Apakah SO2 ini mirip dengan CS2 ini? Kita cek. S-nya sudah diketahui adalah referensinya 6. O-nya kita cari dengan nomor atomnya 8, konfigurasinya 6,
2, 6. Maka elektron valensinya itu 6. Nah, kita ke struktur Lewisnya. Untuk S itu ada 6. O-nya juga ada 6. Kita tuliskan. Nah, untuk mencapai kestabilan, kita sumbangkan dari S ke sebelah sini, yang O-nya juga untuk ke sini. Jadi kita sudah tahu O-nya 8, S-nya 28. Karena dimintanya O-nya 2, kita tuliskan lagi. Ada di bawah, itu dalam persamaan. Nah, di sini ya. Maka tuliskan saja. O-nya juga sudah stabil. Maka untuk geometrinya S, karena ini rangkap 2, O, ini rangkap 1, kita tuliskan ini. Ya. Karena CS2 itu rangkap 2 semuanya, untuk SO2 atau tidak, maka jawabannya salah, tidak sama. Kemudian kita ke jawaban D. S-nya sudah diketahui tadi 6, O-nya sudah diketahui 6. Kita langsung saja ke struktur Lewisnya. Untuk S itu mempunyai 6. Untuk O 6 juga ya. Nah, tadi caranya kita sumbangkan yang S ke sini, dan O-nya juga sama. Kalau diminta O-nya itu 3, kita langsung saja masukkan 6 O-nya juga di atas 6. O-nya sudah stabil, S-nya stabil. Maka untuk geometrinya S, O, ini tunggal ya. Nah, untuk ini rangkap 2 dan ini rangkap tunggal. Sekarang kita cari pasangannya untuk NO3 min. Nah, kita cari dulu M-nya. M-nya itu misalnya di sini. M-nya itu nomor atomnya 7, maka konfigurasinya 2, 5. Nah, elektron valensinya menjadi 5. Karena O-nya sudah tadi di sini. Nah, langsung saja ke struktur Lewisnya. Untuk N 5, punyai pasangan 3-nya 3. O-nya 3, kita tulis di sini. 2, 3, 4, 5. Nah, untuk kita stabilkan O-nya dengan menyumbangkan N-nya ini ke sini. Nah, stabil. Sekarang ke sini O-nya berarti kita masukkan 6. Nah, karena ini adalah min, kita tuliskan min. Nah, min ini untuk berfungsi memasukkan elektron di sini. Maka kita tulis O. Berarti O-nya juga 6. Nah, sudah diketahui. Maka untuk geometrinya N, O, maka sama strukturnya. N ini mempunyai 2 rangkap, 2-nya tunggal. O3 juga sama, ya, 2 rangkap, 1, 2-nya tunggal. Maka jawabannya adalah D. Kita lanjut ya teman-teman ke nomor 24, yaitu tipenya tipe soal ujian akhir nasional tahun 2014. Soalnya itu jika X bernomor atom 4 dan Y bernomor atom 17 berikatan, bentuk molekul dan sifat kepolaran terbentuk adalah. Nah, kita uraikan dulu nomor atom dari X dan Y ya. Untuk X tadi nomor atomnya 4, konfigurasi elektronnya adalah 2, dan untuk Y itu nomor atomnya 17, maka konfigurasinya 2, 8, 7.
Untuk X elektron valensinya 2, maka dia cenderung melepaskan elektron dan dia juga termasuk golongan 2A. Maka reaksinya X 2 plus tambah 2M. Untuk Y elektron valensinya 7, maka dia cenderung menangkap elektron dan dia juga termasuk golongan 7A. Maka reaksinya Y tambah M menjadi B. Nah, untuk dari ini kita langsung saja X2 plus tambah Y min itu menghasilkan X Y 2. Nah, setelah diketahui rumus bawahnya, kita untuk mencari bentuk molekul dan polarannya kita bisa dengan mencari PI-nya dan PP-nya dari senyawa ini. Caranya untuk mencari PI-nya sangat sederhana. PI-nya itu adalah jumlah Y-nya. Y-nya di sini adalah 2, maka PI-nya adalah 2. PB-nya, untuk PB-nya itu caranya elektron valensi X dikurangi PI-nya dibagi 2. Tuliskan FVX elektron valensi X dikurangi 2, itu PI-nya dari PI dibagi 2, maka 2 PI-nya adalah 2 dibagi 2, maka adalah 0, maka 0 dibagi 2 0. Nah, setelah itu maka ciri dari PI-nya 2 dan PB-nya 0 adalah dia itu adalah linear. Dan untuk sifat kepolarannya adalah non-polar karena dia tidak mempunyai PB. PB-nya itu adalah 0. Maka dia juga non-polar. Agar bisa memudahkan, kita bisa menggunakan Fourier juga. Kita gambarkan saja. Untuk X tadi adalah elektronnya 2, Y-nya itu adalah 7, maka langsung linear itu seperti ini ya, jadi lurus ya. Maka untuk jawaban linear dengan polar adalah yang E. Baik teman-teman, kita lanjut ke soal yang terakhir, yaitu nomor 25. Soalnya itu adalah unsur X memiliki nomor atom 6, unsur Y memiliki nomor atom 8. Bentuk molekul yang terjadi jika kedua unsur tersebut berikatan menurut aturan oktet adalah, nah seperti ini. Cara soal ini seperti cara nomor 24 ya, yang sebelumnya tadi. Bentuknya kita kerjakan seperti yang pertama tadi. Untuk unsur X itu adalah nomor atomnya 6, maka konfigurasinya adalah 2, 4. Untuk unsur Y, maka nomor atomnya adalah 8, konfigurasinya adalah 2, 6. Unsur X itu elektron valensinya adalah 4. Dia cenderung menangkap elektron untuk mencapai kestabilan oktet. Maka reaksinya X tambah 4 menghasilkan X 4. Untuk Y, elektron valensinya adalah 6. Dia cenderung menangkap 2 elektron untuk mencapai kestabilan oktet. Maka reaksinya Y tambah 2 baik, jadi Y 2. Nah, setelah diketahui kita langsung reaksikan saja. Dari ion X 4- ditambah Y 2- menjadi X 2-nya ke depan yang memiliki 2 Y-nya, 4-nya ke belakang. Maka bisa kita sederhanakan menjadi bagi 2 menjadi X Y 2. Untuk mengetahui bentuk molekulnya kita dapat menggunakan cara tadi, PI dan PB. Nah, untuk mencari PI-nya itu adalah tadi sebelumnya dijelaskan adalah jumlah Y. Nah, tapi yang dipakai adalah yang pertama tadi ya, jumlahnya itu adalah 4. Jadi 4. Bisa menggunakan ini dengan syarat 2 dikali 2 sama dengan 4 sama saja. Untuk PB-nya
itu elektron valensi X dikurangi PI bagi 2. Elektron valensi X nya itu adalah 4 ya. PI nya adalah 4 bagi 2. 0 bagi 2. Nah, diketahui yaitu PI nya adalah 2. Kenapa 2? Kita bisa dengan seperti ini, 2 dikali 2. Berarti awalnya adalah 2. Untuk PB nya itu adalah 0. Nah, untuk PI 2 dan PB 0 dia termasuk linear. Kenapa? Kita buktikan saja menjadi X, Y2. X nya itu adalah 4 dan Y itu adalah 6. Y nya itu 2 ya. Kita setarakan yang sebelah sini dulu. X yang bawah kita setarakan menjadi sebelah sini, dan Y nya juga kita ke sini. Yang atas X kita pindahkan ke sini, dan Y yang ini pindahkan ke sini. Nah, terjadi bentuk linear atau bentuk geometri itu adalah seperti ini. Ini lurus ya, linear itu. Maka jawabannya